Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? Okay, now you are meet again with me. Okay, my name is Evina Fatmala. Yes, you can call me Miss Evi. Okay, good. Sesuai dengan permintaan ya, kemarin itu kita membahas tentang suggestion and offer atau saran dan tawaran. But now we will going our lesson of asking and giving suggestion. Only asking and giving suggestion. Jadi ini hanya bagaimana sih caranya meminta dan juga memberi saran. Pernah nggak meminta atau memberi saran sama teman? Pernah dong pastinya. Tapi ada perbedaan di sini. Kenapa perbedaan? Karena bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu berbeda ya guys. Oke, sekarang Ibu mau jelasin dulu nih tentang pembelajaran hari ini. Oke, we are going to learn how to ask suggestion. Bagaimana sih cara meminta saran? How to give suggestion. Bagaimana sih memberi saran? And how to respond it. Nah, pastinya bagaimana sih cara meresponnya? Pasti dong kalau ada meminta dan memberi pasti ada respon. Betul nggak? Gak mungkin dong kita cuekin aja atau diemin aja. Of course. Oke, lanjut. Tapi sebelum kita mengetahui lebih detailnya, seperti pembelajaran minggu lalu, apa sih pengertian suggest? Nah, oke, Ibu jelasin lagi ya. Suggest mean to give a suggestion that is to introduce or propose an idea or plan or someone's consideration. Atau suggestion itu adalah saran di mana bisa menjadi tujuan seseorang untuk dipertimbangkan. Pastinya saran kalian itu tidak langsung diterima ya, tapi ada pertimbangan dari seseorang atas pemberi saran atau penerima saran itu. Jadi saran kalian belum tentu diterima. Oke. Nah, sekarang fungsi suggest itu apa aja sih? Pertama, solution. Kedua, idea. Tiga, planning. Keempat, advice. Apa sih solution? Solution itu adalah solusi. Dan idea itu adalah ide. Ide dari saran dari kita ya. Dan planning itu adalah planning kita gitu ya. Plan yang akan kita tuju. Dan advice itu adalah nasihat. Ya, pasti pernah dong bertemu dengan 4 kategori di sini. Ya, pasti dong. Oke. Seperti ada animasi sebelumnya, di sana ada yang lagi boring nih guys. I'm bored. Mom, Dad, let's go camping. Oke. Di sana ada let's go camping. Di sana artinya anak tersebut mengajak mama dan papanya agar tidak untuk pergi berkemah atau bercamping agar tidak merasa bosan ya. Di sana ada kata let's. Nah, let's itu adalah dia secara tidak langsung memberi solusi ya atau saran dengan menggunakan kata let's. Tetapi untuk expression asking and giving suggestion tidak hanya let's, tapi masih banyak lagi, seperti di atas ya. Nah, di sini ada expression of giving suggestion or make suggestion. Nah, di sini itu ada beberapa ekspresi tentang membuat saran ya, make suggestion, membuat saran. Nah, di sana ada let's plus verb one, di mana kata let's diikuti oleh verb one. Apa sih itu verb one? Verb one itu adalah kata kerja pertama. Seperti apa sih kata kerja pertama? Oke, seperti go, study, and then sleep, and then eat, dan masih banyak lagi, ya. Nah, di sana contohnya, let's go home. Mari pergi pulang ke rumah. Ya, di sana pembuatnya itu menggunakan kata go yang artinya pergi. Let's itu adalah suggestionnya, saran, ya. Dan yang kedua, ada why don't you diikuti dengan verb one. Masih pakai kata kerja pertama ya, atau verb one. Dan contohnya itu why don't you
go to cinema? Kenapa kamu nggak pergi ke bioskop aja? Nah, seperti itu contohnya. Nah, kalau kalian sering seperti itu berarti kalian sudah menggunakan kata membuat saran. Tapi tolong buat saran menggunakan bahasa Inggris, atau bisa kalian saran untuk seperti yang kita ketemui sehari-hari di sekolah. Why don't we go to the canteen? Kenapa nggak kita pergi ke kantin aja? Nah, seperti itu ya. Dan yang ketiga, kita bisa pakai you could diikuti pebuat. Contohnya, you could go home earlier. Kamu bisa pergi ke rumah lebih cepat lagi, atau lebih dulu, atau duluan deh, kamu pulang ke rumah duluan aja. Nah, contohnya seperti itu ya. Tetapi untuk ekspresi ini masih banyak lagi guys ya. Nah, di sini juga ada how about diikuti dengan verb in. Contohnya, how about going cinema? Nah, ini adalah saran ya. How about diikuti verb in, yaitu doing something or activity. Nah, contoh di sini adalah sebuah activity atau aktivitas. How about gimana kita ke bioskop aja? Seperti itu. Dan yang kelima ini ada what about diikuti something or someone. Sesuatu benda mungkin ya, dan juga someone itu diikuti seseorang, bisa aja. Nah, contohnya what about cinema or what about me? Ya, itu adalah pilihan sarannya. Kenapa nggak aku aja? Atau kenapa nggak bioskop aja? Nah, seperti itu. Dan lalu ada I suggest that diikuti dengan noun clause. Nah, dia menyarankan ya. Jadi contohnya, I suggest that you need to visit your mom. Saya menyarankan kamu untuk pergi mengunjungi mama kamu. Ya. Nah, itu contoh sebagian kecilnya, masih luas lagi. Nah, yang terakhir untuk ekspresi asking and giving itu ada you should diikuti verb one. Kamu sebaiknya, atau contohnya you should visit your mom. Kamu sebaiknya kunjungi mama kamu. Atau kamu bisa ambil contoh yang lebih familiarnya, you should visit your school. Bisa ya. Oke, itu beberapa ekspresi dari giving suggestion. Kita belum ke asking ya. Nah, di sini ada expression of asking suggestion dengan bermodal shall, should, dan juga another expression. Coba kita lihat untuk contoh yang menggunakan shall itu seperti apa sih? Nah, di sana ada shall we do the homework tomorrow? Bisakah kita mengerjakan tugas rumahnya besok? Atau kita bisa menggunakan should. What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Nah, kalau another expression juga kita bisa menggunakan do you have any suggestion for me? Kamu punya nggak saran lain untuk aku? Atau do you have any idea? Apakah kamu punya ide? Atau what do you recommend for me? Apa yang kamu rekomendasikan untuk aku? We don't know. Oke. Tetapi setelah ada giving and asking suggestion, kita juga ada responnya ya. Seperti yang Ibu katakan, tidak mungkin juga kalau misalkan kita ada yang meminta saran atau memilih saran, kita cuek aja. Atau kita langsung pergi aja keluar, nggak mungkin dong, nanti sakit hati ya. Jadi kita harus ada respon dan juga dengan kata sopan. Nah, seperti ini, respon itu ada dua kemungkinan ya, ada accepting dan juga declining. Nah, kalau accepting itu adalah menerima saran, accept itu menerima ya. Kalau declining of suggestion itu menolak saran ya. Jadi saran itu bisa diambil, bisa diterima atau tidak, tergantung kamu mau yang seperti apa ya. Boleh accepting, boleh declining, terserah, up to you. Oke. Nah, di accepting itu kita bisa ada ekspresi apa aja sih? Nah, seperti let's do that, ayo lakukan itu.
Yang kedua, that is good idea. Wah, ini ide bagus. Yang ketiga ada okay, I will, okay, ayo mari gitu. Tapi kalau di slide ini kita bisa menggunakan sorry, I don't feel like I have to go. Ada kata sorry, maaf, saya nggak suka itu, saya harus pergi. Ya, jadi itu adalah penolakan saran atas saran yang kalian berikan kepada orang tersebut. Dan I'm not sure about that. Saya nggak yakin tentang itu gitu. Kalau memang sarannya itu mungkin nggak cocok sama dia ya. Dan juga ada I don't think that is good idea. Saya nggak yakin itu ide yang bagus gitu loh. Nah, jadi untuk penolakan juga menggunakan masih ranah dengan kata-kata sopan ya. Oke. Di sini kesimpulannya adalah suggestion is usually an expression of an idea for someone else to do something, but we usually use a suggestion to give advice for people. Jadi sarannya itu adalah sugesti atau suggestion atau saran biasanya itu diberikan kepada seseorang ya yang memang sedang membutuhkan saran itu sendiri, tetapi kita juga tidak memaksakan akan diterimanya saran kita gitu loh. Oke? Nah, sekarang ibu mau nyoba kalian untuk practice, try do that. Nah, coba kalian lakukan sesuatu itu dengan secara familiar di rumah kalian ya. Boleh memberi saran menggunakan bahasa Inggris gitu. Oke? Nah, di sini praktisnya adalah your friend confused whether her should join singing contest or no. Tugas kalian hanyalah please give your best advice for her on Google Drive. Jadi di sini tugas kalian adalah kalian cukup memberi saran terbaik atas kondisi yang tadi ibu sebutkan tentang teman kalian mau kira-kira dekat nggak ya ke join nggak ya ke kontes singing. Nah, kalian cukup memberikan saran yang terbaik itu apa untuk teman kalian ini. Nah, nanti untuk tugasnya kirimkan ke Google Drive ibu ya. Nanti akan ibu share linknya menggunakan via WhatsApp e-learning SMK Pertiwi. Siap. Oke? Dan jangan kemana-mana, tetap atau just study from home, SVH, oke? Ya, study from home, not in another area. Oke, jadi cukup di rumah aja, jangan kemana-mana karena kondisi masih sangat rentan untuk kita keluar rumah, ya. Dan jangan lupa cuci tangan dan bersihkan lingkungan rumah dan bantu orang tua. Oke? Dan jangan lupa untuk belajar karena belajar penting untuk masa depan kalian. Thank you for me. Thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.